Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru, Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena saya dan saudara telah berada di akhir minggu. Ini berarti saya dan saudara telah menikmati penyertaan yang begitu indah hari demi hari sepanjang minggu ini. Dan kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara belajar akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai 21. Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Judul renungan pada hari ini adalah bimbang dan ragu. Pernahkah saya dan saudara merasa bimbang dan ragu terhadap kebaikan Allah serta kebenaran firman-Nya sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab? Kalau mau jujur, pasti saya dan saudara pernah merasa bimbang dan ragu. Satu contoh yang ada di dalam Alkitab, ada seorang tokoh yang bernama Gideon. Dia pernah merasa bimbang dan ragu akan kebaikan Allah dan kebenaran firman-Nya. Ketika Allah berfirman kepadanya melalui malaikat, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Biasanya, kebimbangan dan keraguan itu terjadi ketika kita dihadapkan pada kenyataan hidup yang berat dan menyedihkan. Misalnya, ketika kita sendiri atau anggota keluarga kita divonis oleh dokter terkena penyakit yang sangat sulit terobati. Lalu seorang sahabat datang untuk memberikan penghiburan dengan mengingatkan bahwa Allah itu baik. Dia berkuasa memberi pertolongan, serta firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab itu benar dan dapat menjadi sumber pengharapan. Mungkin belum tentu kita menjadi percaya begitu saja, sebab kita sering berada pada situasi yang buruk yang tidak mungkin diubah. Menurut pertimbangan kita, bagaimana mungkin kebaikan Allah dan firman-Nya itu bisa dipercaya kebenarannya jika kenyataannya kita berada pada penderitaan yang berat? Mungkin saya dan saudara menjawab, ini adalah hal yang tidak masuk akal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, betapa rapuhnya iman kita kepada Tuhan jika kita hanya mau mempercayai kebaikan Allah dan kebenaran firman-Nya ketika kita dalam keadaan yang menyenangkan. Padahal ada banyak kebaikan Allah dan kebenaran firman-Nya yang sepertinya tidak menyenangkan dan bahkan tidak masuk akal. Banyak kebijakan dan cara Allah bertindak sepertinya tidak masuk akal dan sulit diselami dan diselidiki. Rasul Paulus pernah berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya?" Betapapun tindakan Allah dan kebenaran firman-Nya itu sepertinya tidak masuk akal, sulit diselami, sulit diselidiki, tetapi pasti benar, pasti terjadi. Sikap meragukan kebenaran tindakan Allah dan kebenaran firman-Nya tidak akan menolong kita untuk menghadapi kenyataan hidup yang berat, yang menurut perhitungan akal dan kekuatan kita tidak mungkin diubah. Padahal jika kita tidak bimbang dan ragu
dan percaya sungguh-sungguh akan kebaikan Allah serta kebenaran firman-Nya, maka hal tersebut akan menjadi sumber kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Allah berkuasa mengubah kenyataan hidup yang membingungkan ini, yang menyedihkan ini, menjadi satu hal yang begitu melegakan. Mari kita bisa melihat iman dan percaya Abraham sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma yang kita baca tadi. Abraham dan Sarah dihadapkan dengan satu hal yang begitu meragukan. Bagaimana mungkin seorang yang sudah tua, yang sudah mati haid, bisa mempunyai anak? Pastinya satu hal yang tidak masuk akal. Abraham dan Sarah mengetahuinya. Namun, iman Abraham tidak menjadi lemah. Ia tidak bimbang dan ragu akan janji Allah. Bahkan imannya semakin diperkuat dan dia memuliakan Allah. Abraham berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan dan menepati apa yang telah dijanjikannya. Dan memang benar, akhirnya Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Percayakah kita bahwa apa yang difirmankan dan dilakukan Allah untuk Abraham yang sepertinya membuat bimbang dan ragu itu juga bisa dilakukan Allah untuk kehidupan saya dan saudara? Berbahagialah kita jika kita masih meyakininya, karena memang seperti Allah dapat bertindak yang baik kepada Abraham dan menepati janji yang difirmankannya itu, demikian juga Allah pasti dapat bertindak yang baik terhadap kita dan memenuhi semua janji yang difirmankannya di dalam Alkitab menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Di dalam diri dan karya Tuhan Yesus Kristus, semakin nyata bahwa semua yang dijanjikan oleh Allah itu benar dan menjadi kenyataan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Rasul Petrus juga mengatakan di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Mengapa terhadap kebaikan Allah dan kebenaran firman-Nya kita menjadi bimbang dan ragu? Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat ini jangan bimbang dan ragu, melainkan percayalah. Hal tersebut pengaruhnya sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan dapat menjadi pegangan hidup yang menenteramkan hati kita. Jangan kita menjadi orang yang harus melihat bukti dulu untuk mengetahui bahwa kebaikan Allah dan kebenaran firman-Nya itu benar-benar ada. Mari kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bimbang dan jalani kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur dan keberserahan kepada Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kepada kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.